Nama saya Dr. Sudirmani dari Puskesmas Sakapura, KJ Pak ya. Karena ini kan pertama kali kita mendapatkan atau kena musibah gempa ini. Waktu itu saya hari Jumat itu kan mau Jumatan Pak ya, waktu itu jam 11.30 gitu jadi hari pertama. Terus yang kedua itu waktu setelah Jumatan. Waktu itu ada saya Jumatan di Masjid Jami Sakapura waktu itu. Itu ada kebetulan Pak Ari memberikan memberikan informasi Apa katanya? bahwa nanti akan ada gempa susulan tapi dengan skala lebih kecil. Pak Ari belum selesai ngomong ada Pak itu. Tapi memang benar waktu itu skalanya lebih kecil Pak ya. Saya langsung kabur waktu itu di Masjid Jami. Nah, ketika sampai siang ada info hoax Pak ya di status orang bahwa jam 3 sore ada gempa lebih besar lagi. Nah, karena saya sudah dapat info dari Pak Ari, katanya gempa susulannya nanti skala lebih kecil, ya kan? Jadi kita merasa tenang. Nah, ternyata jam 4.16.55 masalah gitu. Ternyata gempa lebih besar lagi. Nah, itu yang bikin saya termasuk masyarakat kaget tuh. Katanya gempa lebih kecil, gempa lebih besar. Nah, gitu Pak. Nah, dari itu yang kita sekarang karena gempa susulan ada terus Pak ya. Kita kalau ada kecil aja Pak langsung respon kabur Pak. Kenapa? Karena di stigma kita itu takut ada yang besar lagi. Nah itu trauma jadinya Pak ya. Jadi meskipun ada info-info yang ini kita ya langsung kabur aja gitu Pak. Nah itu menurut keilmuan karena kalau kita prediksi kan tidak bisa diprediksi Pak ya kapan terjadinya. Tapi menurut keilmuan gitu Pak, apakah kemungkinan masih ada yang lebih besar lagi dari 600 ini Pak? Secara pengalaman mungkin di daerah lain atau di negara lain mungkin ya. Apakah ada kemungkinan? Oh ternyata 700 kalinya nanti ada lebih tinggi. Apakah ada pengalaman begitu maksud saya Pak? Nah biar kita itu merasa tenang Pak. Terus terang ya mungkin itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab langsung ya. Terima kasih Pak Saiful ya dari Muhammad. Baik. Ya, jadi memang kemarin banyak pertanyaan itu ya, termasuk dari masyarakat. Jadi memang fenomena gempa di bawah ini unik dan luar biasa. Gempa besarnya ada banyak, ada tiga. Kemudian gempa susulannya juga termasuk banyak. Nah, dari gempa yang pertama ya 6,0 atau 5,9, kemudian 5,3 dan 6,5. Nah, dari beberapa referensi ya, saya mengambil referensi dan juga kalau dari Pak Kapus di kami di BMKG, Pak Darwan itu menyatakan bahwa gempa yang 6,5, jadi itu adalah gempa susulannya. Jadi gempa utamanya tadi 5,9, tetapi memang jadi istilahnya itu karena gempa itu kan bukan titik Pak, tapi bidang gitu ya, bidang gitu. Jadi sebenarnya gempa itu bukan titik ya, tapi bidang gitu. Bidang itu luas, bisa panjang kali lebar, bisa kilometeran gitu. Nah, yang pertama patah itu bidang yang lebih kecil, jadi 5,9 itu. Kemudian diikuti dengan bidang yang lebih besar tadi, 6,5. Nah, fenomena seperti ini memang tidak semua gempa seperti itu. Tergantung pertama karakter geologinya atau karakter batuannya seperti apa. Kemudian sesarnya atau jenis patahannya seperti apa, nah, itu yang berpengaruh. Jadi gempa itu memang bermacam-macam Pak. Ada yang namanya gempa pertama ada foreshock-nya atau ada gempa awalan istilahnya. Kemudian ada foreshock, main shock dan aftershock namanya. Jadi ada gempa awalan dulu kecil-kecil, pembukaan, gempa utamanya yang besar, kemudian susulannya yang lebih kecil-kecil lagi. Kemudian ada gempa yang tidak ada foreshock-nya, tidak ada awalannya, tapi langsung besar, kemudian diikuti gempa susulan yang kecil-kecil, tidak ada lagi yang besar. Atau gempa yang kecil-kecil tapi buahnya sering, namanya gempa swarm. Jadi tidak ada gempa utama, tapi buahnya sering. Nah itu memang banyak tipe gempa yang terjadi. Nah, di bawah ini sebenarnya hampir mirip dengan gempa di Lombok, di Mataram dulu sempat. Jadi ada seolah-olah dua gempa utama. Ya, setelah gempa besar satu, kemudian diikuti yang kedua. Nah, gempa susulannya cukup banyak karena
geologi gempa bawaan ini, kalau dari referensi yang ada, jenis geologinya itu adalah batuannya heterogen. Jadi dia lebih mudah rapuh, mudah patah, sehingga banyak terjadi gempa susulan di sana. Beda dengan jenis batuan yang lebih kompak atau lebih solid, seperti di selatan Jawa misalkan, di zona subduksi tadi dia lebih kompak, lebih keras lebih homogen, sehingga tidak banyak gempa susulan. Yang di bawah ini karakternya dia mudah rapuh, sehingga banyak gempa susulan. Jadi memang tidak selalu gempa susulan itu lebih kecil, tetapi mayoritas dan paling banyak, sehingga kita mengatakan biasanya gempa susulan lebih kecil. Karena analoginya gini, ketika patah maka energi yang paling besar itu sudah lepas, tinggal sisa-sisanya. Jadi sisa-sisanya ini tinggal kecil-kecil. Ketika kita seperti mematahkan ranting itu kan tinggal kecil-kecil istilahnya. Nah itu tinggal gempanya kecil-kecil harusnya, seperti itu. Sehingga sampai stabil istilahnya, sudah stabil lagi, tidak ada gempa susulan lagi. Berbeda dengan mungkin kalau kondisi tertentu seperti di bawah ini, jadi patahnya itu yang besar ternyata 2 atau 3. Nah, itu memang berbeda-beda. Tetapi selama ini dari histori gempa yang ada yang telah kami amati, itu mayoritas setelah gempa utama, gempa susulannya akan mengecil gitu. Jadi ya itu tadi, balik lagi memang gempa tidak bisa diprediksi. Kita berdasarkan pengalaman historical gempa yang pernah terjadi, statistik yang ada, nah itu kita mengacu. Jadi memang tidak ada yang pasti seperti itu. Nah harapannya juga kita menyampaikan bahwa gempa susulan kecil itu juga salah satunya untuk menenangkan juga, menenangkan masyarakat.